keterbelakangan merujuk pada kondisi struktur politik, karakteristik perekonomian, dan kelembagaan sosial. Jelasnya kondisi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa keterbelakangan bukan persamaan dengan konsep kemiskinan. Dan kemiskinan itu bukan pula penyebab keterbelakangan. Kemiskinan adalah gejala dari keadaan atau masalah yang lebih umum. Orang-orang di negara maju ada yang menganggap dirinya miskin, namun bisa saja menurut standar lain dia merupakan orang kaya. Kemiskinan tidak perlu menyebabkan keterbelakangan. Sebaliknya, keterbelakangan acap kali menimbulkan situasi kemiskinan. Negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang kini tergolong negara berkembang bukan negara miskin. Kondisi ketimpangan antara utara selatan yang membuat mereka tampak miskin. Pada hakikatnya, keterbelakangan timbul karena proses sejarah yang mengubah budaya yang mapan dalam masyarakat. Sebagai contoh, kondisi dunia selatan setelah masa kolonialisme menjadikannya terbelakang merupakan hasil dari suatu proses sejarah. Sehingga jika boleh berangan-angan, jika berpikir seandainya tidak ada kolonialisme yang berhasil karena keunggulan militer dan senjata, mungkin revolusi industri bermula dari Asia atau dari Timur Tengah. Kondisi bahwa negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri membuat mereka kurang berniat melakukan ekspansi. Sedangkan negara Eropa akan kesulitan untuk maju jika tidak menempuh resiko tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa justru keterbatasan sumber daya yang mendorong mereka untuk mencari alternatif baru. Contoh yang dapat kita lihat bersama adalah bagaimana agresivitas Amerika di Timur Tengah merupakan usahanya dalam mengamankan energi. Meskipun dalihnya bahwa ingin memberantas teroris dan juga menjaga perdamaian kawasan. Dari sini, adanya revolusi industri telah memainkan peran penting dalam merubah secara sistematis bagaimana pandangan dunia mengenai sumber daya, di mana kepemilikan sumber daya merupakan bonus sekaligus malapetaka bagi negara berkembang. Sedangkan industrialisasi merupakan ciri khas negara maju. Sederhananya adalah transportasi kereta kuda akan dianggap sebagai penyiksaan di era sekarang agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan fosil hasil dari industrialisasi. Bisa kita simpulkan bersama, industrialisasi menjadi tonggak bagi negara maju dan berkembang dalam menciptakan kontras antara keduanya, yang berujung membawa pelabelan kepada negara-negara dalam hal ini adalah